tugas komunikasi peternakan, penyuluhan peternakan, menggunakan media PowerPoint, dengan aplikasi Zoom Meeting secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kenalkan, nama saya Aldianto, mahasiswa dari program studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Di sini saya akan menyampaikan tentang penanganan dan pencegahan skabies pada ternak kambing. Langsung saja. Apa itu skabies? Ya kan? Skabies adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh tungau, tungau Sarcoptes scabiei, yang Yang mana mana tungau tungau ini ini? menginvestasi kulit, bagian epidermis kulit, di mana tungau tersebut akan membuat terowongan dan melakukan perkembangan biakan di dalam epidermis kulit tersebut. Terus apa saja yang dapat terkena dengan skabies ini? Yang bisa terkena skabies umumnya terjadi pada ternak ruminansia, pet animal, bahkan manusia juga dapat bisa terkena. Untuk secara visual, tungau Sarcoptes scabiei ini tidak dapat dilihat secara langsung. Untuk melihatnya, kita perlu menggunakan alat yaitu mikroskop. Lanjut, gejala. Gejala yang sering timbul pada kambing terutama yaitu kambing terlihat gatal dan rambutnya terlihat rontok. Pada gambar dapat dilihat. Selanjutnya ada ruam dan kemerahan. Ruam dan kemerahan ini pada kambing yang baru terinvestasi Sarcoptes scabiei biasanya tidak terlihat karena kondisi bulunya masih lebat. Ruam kemerahan ini biasanya terjadi pada awal investasi, yaitu kisaran 2 sampai 3 hari setelah tungau ter, tungau itu berada di tubuh inang. Selanjutnya ada gejala yang sangat dapat kita lihat di sini yaitu kropeng. Kropeng ini merupakan gejala yang sangat khas terlihat pada penyakit skabies ini. Selanjutnya adalah cara penularan. Cara penularan skabies dapat ditularkan yang pertama itu dengan kontak langsung, yang mana ternak yang terinvestasi Sarcoptes scabiei berada berdekatan dengan ternak yang lain itu dapat menyebabkan ternak yang lain itu terkontaminasi juga. Selanjutnya ada lingkungan yang terkontaminasi. Maksudnya lingkungan yang terkontaminasi ini di mana lingkungan yang telah tercemar oleh tungau tersebut, yang biasanya dibawa oleh hewan seperti kucing, anjing, ataupun ternak yang terkena skabies. Selanjutnya ada peralatan kandang yang terkontaminasi. Ini halnya sama dengan yang lingkungan. Selanjutnya penanganan dan pencegahan. Untuk penanganan kasus skabies ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada dengan cara langsung. Cara langsung ini dilakukan dengan cara pembersihan, penyemprotan, dan perendaman. Biasanya ini sangat umum dilakukan pada masyarakat awam biasanya. Selanjutnya ada cara oral. Oral ini adalah pengobatan yang dilakukan dengan cara memasukkan obat melalui oral ataupun mulut. Biasanya obat yang diberikan yaitu ivermectin dengan dosis yang ditentukan oleh dokter hewan. Selanjutnya ada parenteral. Parenteral ini adalah pengobatan melalui injeksi subkutan dengan dosis dan kegiatannya dilakukan oleh dokter hewan ataupun petugas kesehatan hewan yang ada di sekitar kita. Ini adalah contoh dari obat parenteral yang disuntikan melalui subkutan. Dan ini ada contoh dari obat yang sering digunakan untuk spray pada daerah yang terkena Sarcoptes scabiei ataupun scabies ini. Selanjutnya, ada pengobatan alami. Pengobatan alami yaitu pengobatan yang dapat kita temui di sekitar kita ataupun ada di alam. Yang pertama itu bisa menggunakan ekstrak daun sirih dan indigo vera. Kedua, tanaman ini
diekstraksi dan menjadi satu, kemudian pada daerah yang terkena Sarcoptes tersebut ataupun skabies dibersihkan terlebih dahulu dan kemudian diberi ekstrak daun ini. Selanjutnya dapat menggunakan oli dan belerang. Belerang sendiri sudah sering digunakan untuk pengobatan kulit maupun di manusia juga sering. Selanjutnya menggunakan minyak kelapa ataupun minyak ikan. Penggunaan minyakan di sini ini bertujuan untuk Sarcoptes sendiri berada di dalam kulit yang membuat terowongan sehingga dalam penggunaan minyak tersebut diharapkan minyak dapat mengemulsi bagian-bagian yang berlubang yang dibikin oleh induk tungau tersebut dan diharapkan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tungau tersebut. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan sendiri dapat dilakukan yang pertama itu menjaga kebersihan kandang dan lingkungan. Hal ini sangat penting dalam pencegahan skabies pada ternak kita karena skabies merupakan ekstoparasit yang mana tergantung pada alam atau lingkungan yang kotor biasanya. Selanjutnya ada pengawasan lalu lintas ternak. Di sini maksudnya adalah mengawasi ternak yang masuk ke dalam peternakan ada atau tidaknya skabies. Selanjutnya adalah pengawasan populasi ternak. Pengawasan populasi ternak di sini diharapkan itu untuk memudahkan dalam pengawasan ternak yang sakit. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, apakah ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan dan apapun tidak kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.